Siapa sih yang mau kita angkat hari ini di Indonesia Detik ini? Nah, penasaran kan? Nah, langsung aja kita sapa nih Mas Denza. Ada cengkoknya ya. Halo, Edo, Hai Mas Pocut. Denza. Gimana kabar nih? Pakai batik. Mas Denza pakai batik nggak nih? Hari Batik Nasional loh. Batik. Batik nih, batik. Oh iya. Batik. Tuh. Kita nggak kelihatan ada tulisannya. Tuh. Ah, iya. Mm-mm. Batik ke batik ke batik, Hari Batik Nasional. Aduh. Silakan Pak. Perlu ditabur. Abis itu Mas Denza ya, siapin Mas Denza. Pak Edo, silakan. Tadi gue udah kayaknya belum. Enggak ding. Belum, lagi. Apa ya batik ya? Aduh nggak tahu. Batik. Aku pakai batik. Dan seterusnya aku akan pakai batik setiap hari Batik Nasional. Bocot, gue udah bilang tadi penonton kita berkurang pasti kalau dengerin kita nyanyi, nggak usah ditambah-tambah Nah lagi dah. sekarang tapi saatnya Mas Denza untuk bernyanyi dengan tema batik. Silakan Mas Denza. Dia udah mikirin dari tadi, udah kita kasih waktu kan. Silakan Mas Denza. Batik dimanapun pakai batik gitu ya. Oh iya bagus. Keren Mas Denza. Bagus. Keren. Keren. Kirain tadi mau ada pakai batik tambahin kata swinger. Oh Wih. bisa. Karena Nah. kita mau ngebahas tentang ini ya kan. Hmm. Praktik pesta swinger di Kota Batu. Ya. Ya kan. Gimana nih Mas, awal mulanya tuh ceritain dong dikit boleh gak? Ya, soal pesta seks swinger gitu ya. Ini di Kota Batu dan itu terjadi sebenarnya sudah tanggal 21 September. Oke. Jadi ini bermula dari teman-teman kepolisian yang melakukan patroli siber gitu ya. Mereka mengecek beberapa akun-akun di Telegram gitu kan. Dan ketahuan nih ada satu grup yang mencurigakan banget. Yang isinya itu ngobrolin soal ketemuan yang itu ketemuannya mengarah ke yang tadi swinger gitu ya. Dan mereka ini terdiri dari pasutri-pasutri yang sebelumnya memang sudah ditawari untuk mau nggak nih ikut dalam acara yang begituan gitu ya. Dan hingga akhirnya dicek di lokasi di salah satu villa di kawasan Pesanggerahan Kota Batu. Ternyata benar ada banyak yang kumpul di sana. Ada 12 orang di situ dan pada waktu polisi datang ke sana itu vulgar banget, mereka nggak pakai baju semua. Oh iya. Ya udah langsung diciduk semua. Oke. Ya seperti itu. Jadi kan ini pesertanya berarti pasutri. Mereka jadi itu kayak daftar atau gimana sih? Terus ada biayanya nggak sih? Kan kalau kayak gitu-gitu biasanya ada pendaftaran. Karena ini event maksudnya. Iya kan, bukan kayak beneran, bukan untuk antara mereka aja gitu. Emang ada bukan penyelenggaranya. Ada. Jadi memang mereka ini ditawarkan gitu ya. Grup Telegram itu sebenarnya grup untuk koordinasi aja setelah mereka sepakat untuk ikut gitu. Nah sebelumnya itu mereka ini adalah pasutri-pasutri yang mungkin dari jejaringnya si pelaku gitu ya. Kemudian pelaku ini menawarkan mau nggak ikut acara ini gitu. Terus bisa dijabri lewat medsos gitu, di Facebook atau di Instagram, mau nggak ikut acara ini gitu. Akhirnya mereka bersedia ikut dan dimasukkanlah dalam grup Telegram itu dan mereka menyepakati lokasi, kemudian waktu, dan juga mungkin ada kayak dress code atau apa gitu ya Kak FT saya juga. Gitu. Jadi di sana memang di grup Telegram itu memang dipakai untuk koordinasi lanjutan setelah mereka sepakat untuk ikut serta. Oh gitu. Jadi itu kira-kira villanya bayarnya berarti patungan ya? Iya nggak? Iya bisa jadi. Karena ada berapa orang kan 12 orang kan? Patungan dong berarti ya kan? Jadi mereka ini ditawarkan untuk ikut dengan biaya tentunya. Jadi si pelaku ini menawarkan per orangnya itu harganya mereka perlu bayar 825.000 per orang.
Tapi kalau 850.000, Pak oke. Sutri, mereka bisa bayar dengan mungkin lebih murah ya, 1,6 juta. Oh, paketan soalnya. Paketan murah. Paketan. Hemat 50.000 Betul. jadinya. Iya. Nah, ini pelakunya Dan berarti cuma satu? Berapa tersangka, Mas? betul, Oh, tersangka, sudah ditetapkan tersangka oleh pihak polisian. penyelenggaranya berarti? Betul, dia ini, si pelaku ini inisialnya SM, Heeh, dia adalah warga Kota Malang yang itu heeh. kemudian melakukan rekrutmen atau ngajak orang-orang ini tadi. Memang sebenarnya kalau menurut pengakuannya kepada polisi untuk memenuhi fantasi seksualnya dia saja. Jadi dari 825 orang tadi atau 1,6 juta untuk Pak Sutri itu tadi terkumpul itu semuanya biayanya untuk disewakan villa begitu ya, kemudian untuk biaya pengadaan makanan dan minuman, juga keperluan-keperluan lain, sampai akhirnya cuma sisa 800.000 dia bawa. Nah, Oh. 800.000 yang dia bawa itu memang nggak seberapa gitu kan. Makanya dia mengaku ke polisi kalau dia itu sebenarnya untuk memenuhi fantasi seksualnya. Jadi memang dia mengakui ada kelainan seksual yang seperti itu ya. Jadi pengakuannya orientasinya bukan keuntungan begitu, tapi memenuhi Bukan fantasi keuntungan, seksual. hanya untuk fantasi seksual. Begitu. Oh, Jadi gitu satu aja, Mas, tersangkanya. Betul, sejauh ini polisi baru menetapkan satu. Bisa jadi memang, tapi dari kemarin setelah konferensi pers di Polda Jawa Timur, sepertinya memang baru satu tersangka ini yang memang dia fasilitatornya, kemudian dia yang merekrut orang-orang itu tadi atau mengajak orang-orang itu tadi, dan dia juga yang menyediakan fasilitas-fasilitas seperti villa dan makanan, semuanya disediakan oleh dia, dan dia ikut serta juga di acara itu. Oh, dia ikut juga. Jadi dia cuman Bawa pasangan juga Ikut maksudnya? juga. Iya, bawa pasangan nggak dia? Pasangan juga. Oh, Bawa gitu. pasangan juga. Lantas pasalnya apa Mas yang Iya. dikenakan, Mas? Tentunya pasal yang dikenakan adalah perbuatan yang seksual ya. Pasalnya saya agak lupa apa, tapi yang jelas ada pornografinya juga dimasukkan. Oh, gitu. Oke. Karena tadi kita mikirnya kayak ini kan ranahnya adalah ranah privasi gitu ya. Iya, Kalau betul. ada orang berfantasi apa segala macam, dan kemudian ketika akhirnya digerebek sama polisi, apa kira-kira pasal yang menjadi delik begitu untuk bisa menangkap Itu orang ini? baru keinget saya ada satu pasal ITE juga, karena dia akan menyebarkan itu lewat Telegram ya. Oh, direkam ya? Oh, soalnya disebarkan. Direkam dan disebarkan ya? Dalam Ajakannya, percakapan, bukan Oh, ajakannya. Jadi dalam percakapan dan ajakannya itu kan melalui secara digital melalui Telegram. Oh, iya itu. Ini praktik seperti ini sebelumnya juga pernah terjadi nggak, Mas, kalau di Batu sendiri? Nah, yang di Batu itu malah justru yang sebelumnya direkam gitu, tapi orientasinya beda. Yang sebelumnya itu pesta seks tapi gay atau homoseksual gitu ya. Jenis, oke. Sesama jenis. Ada. Jadi ini terjadi juga di villa yang berbeda sih, dan waktunya itu kurun waktunya tahun 2021 dan 2022 gitu ya, baru diungkap oleh polisi tahun 2023 kemarin. Tapi belum Nah, ditemukan sedangkan ya, yang Mas? Apa itu? Belum ditemukan ada indikasi bahwa ini semacam ada sindikasi begitu yang mencoba memperdagangkan apa dari event yang diselenggarakan begitu, termasuk merekam kejadian kemudian diperdagangkan kembali begitu, belum ada indikasi ke sana? Belum ada, Edo, karena memang yang dari kasus sebelumnya dan kasus yang sekarang diungkap di sini, pelakunya juga tidak satu jaringan gitu ya, atau berbeda pelaku gitu. Kalau sebelumnya sama, motif sebelumnya itu kasus yang J itu juga cuma untuk memuaskan fantasi seksualnya, tapi dia ingin melibatkan banyak orang. Jadi dia mengajak orang lain untuk ikut serta, terus kemudian menyewa villa dan melakukan pesta seks di sana. Oke, konsepnya sebenarnya hampir mirip ya. Cuman bedanya ini Sedikit lebih ke Pak Sutri cuman yang sebelumnya itu yang saya tadi bilang itu direkam, itu sebenarnya cuman rekaman singkat gitu ya, kemudian oleh si pelakunya ini di-share ke status atau apa waktu itu. Jadi akhirnya
menyebar dan kemudian dari situ polisi tahu para pelaku ini akhirnya diciduk. Dari Jadi keterangan justru dari keterangannya polisi, jadi memang itu tahuannya dari status berupa video singkat gitu yang disebar oleh si pelaku sendiri. I see. Kalau yang sekarang ini memang murni polisi memang melakukan patroli siber ya di Telegram dan menemukan grup itu, kemudian banyak itu, Mas. melakukan sejumlah penyelidikan, cross check gitu, akhirnya dipastikan bahwa itu ada aktivitas yang seperti itu. Iya ya. Dari keterangan pelaku atau mungkin polisi, ini sudah terjadi berapa kali, Mas, si pelaku melaksanakan event seperti ini? Ya, kalau yang si SM ini mengaku kalau dia sudah 4 kali ini sampai akhirnya diungkap atau tertangkap oleh polisi selama 2024 ini ya. Oh, Dan dalam sepertinya memang tahun ini kalau ya? dia mengaku satu tahun ini, jadi dia mengaku pada polisi memang baru 2024 ini mulai mengajak orang untuk gabung gitu. Dan sudah 4 kali itu. Jadi 4 kali kemarin itu sampai akhirnya isinya terbongkar. Pelaku usia berapa sih, Mas? Pelaku ini usianya masih 29 tahun. Oh, masih muda ya? Masih muda, iya. Masih muda. Benar, lagi menggebu-gebunya. Apanya? Ini imajinasinya. Oh, imajinasinya benar. Imajinasinya. Iya. Yang peserta juga usia muda semua? Bervariasi sepertinya. Tapi ya memang rata-rata di usia-usia antara 20 sampai 30-an tahun mungkin. I see. Jadi kemarin dari pihak kepolisian, ini kan mereka menjadi saksi korban gitu ya, peserta lain itu. Ada yang belum menikah nggak, Mas, di situ? Atau semuanya pasangan resmi? Semuanya benar-benar pasutri. Oh. Betul. Pasutri legal ya, soalnya banyak sekarang yang ayah bunda juga soalnya. Benar, Pak. Ya bunda. Ya memang ditunjukkan kemarin identitasnya itu memang ada beberapa surat nikah gitu yang ditunjukkan gitu ya. Jadi dijadikan barang bukti. Iya. Tapi sebenarnya yang terbaru sih, yang terbaru dari pihak kepolisian ini kan bisa jadi malah melibatkan pihak vilanya atau pemilik vilanya ya. Kemarin polisi juga sudah mulai menyelidiki itu dan memintai keterangan dari pemilik villa itu, dan memang dari hasil interogasi itu si pemilik villa ini dipastikan tidak tahu bahwa acara itu memang seperti itu gitu ya. Jadi cuma jadi karena saksi di awal begitu? Itu sih ya betul. Jadi kalau ngakunya di awal itu si pelaku ini ngomongnya itu acara komunitas yang kayak semacam gathering gitu kan. Ya cuman sekedar gitu. Jadi si pemilik villa juga nggak ada kepentingan untuk kemudian menyelidiki lebih dalam kan gitu ya. Jadi ya sudah dibiarkan saja gitu. Ternyata dipakai yang begituan. Tapi ini kan dia berarti di tahun ini udah 4 kali melakukan event ini kan. Di villa yang sama atau villanya beda-beda, Mas? Kalau itu di villa yang beda-beda karena berdasarkan kesepakatan dari setiap peserta gitu ya. Oh, jadi mungkin dia menawarkan nih, bisa jadi dia menawarkan, kemudian ada pilihan-pilihan, ada beberapa pilihan gitu kan, kemudian si peserta mintanya di sini mungkin karena. Oh, oke, bisa request di kompleks di kawasan Pesanggerahan juga banyak villa, di tempat lain di kecamatan di Kota Batu itu juga banyak villa-villa, memang berjajar villa-villa di sana, tinggal milih aja gitu kan. Tinggal mana yang ready, mana yang harganya cocok, mereka tinggal sewa kegiatan di sana. Oke. Jadi pindah-pindah. Mas Denza, kalau kita lihat sih, walaupun ini sebenarnya masih pro kontra ya, antara apakah swinger ini termasuk dalam kondisi kelainan seksual atau penyimpangan seksual atau tidak gitu. Ada yang berpendapat bahwa ini tidak termasuk penyimpangan seksual, hanya sebagai variasi dalam melakukan hubungan seksual. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa ini termasuk penyimpangan seksual begitu. Tapi apakah penyimpangan seksual begitu juga termasuk dalam ranah hukum gitu yang bisa diadili, gimana Mas? Kalau ini terjadinya dalam lingkup ya memang benar-benar ada konsen begitu ya. Betul, sama-sama mau soalnya kan. Apakah juga bisa dikenakan delik pasal? Ya karena itu tadi, makanya si para peserta ini kemudian kan tidak dijadikan tersangka juga ya.
hanya si pelaku atau si orang yang merekrut mereka saja yang dijadikan tersangka gitu kan. Sementara kalau untuk kemarin kita ngobrol dengan psikolog itu memang ini termasuk dalam jenis penyimpangan seksual, bertukar pasangan itu ya, termasuk. Jadi ada banyak kan penyimpangan seksual itu termasuk penyuka sesama jenis, kemudian tukar pasangan ini juga menunjukkan bahwa fantasi seksual yang berlebihan itu kan juga termasuk jadi apapun yang berlebihan gitu ya, itu termasuk penyimpangan gitu. Seperti itu. Yang mungkin jadi yang dilihat sama aparat begitu ya, keamanan, bahwa bisa jadi penyelenggara ini mungkin melakukan motif uang gitu ya, ekonomi dalam melakukan event ini ya Mas Denza ya. Ya, selain itu juga kan jadi presiden juga ya kalau misalnya dibiarkan kemudian masyarakat di sekitar pasti akan resah gitu ya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena ini secara norma kan juga agak ya memang sangat melanggar gitu ya. Norma masyarakat pasti akan menolak ini. Tapi ya sih setuju, takutnya nanti mulai kalau misalnya dibiarin, takutnya yang remaja-remaja penasaran atau apa jadinya kan juga bahaya kan sebenarnya, lebih ke sana mungkin ya. Gitu. Ya, mungkin maksudnya polisi ya manfaatkan untuk yang lain lah. Misalnya komunitas yang mau cuman hiking atau apa kayak jangan yang komunitas kemudian kumpul-kumpul kayak gini. Kumpul-kumpul boleh untuk sharing-sharing pengalaman, ilmu ya, jangan tapi ujung-ujungnya adalah bertukar begitu. Iya, tidak baik bertukar DNA ya, Pak ya. Bertukar pikiran gitu ya. Bertukar pikiran aja ya benar. Ya. Ya itulah kenakalan-kenakalan remaja di era informatika ini ya. Iya. Mudah-mudahan Mas Denza nggak ikut-ikutan ya Mas ya. Enggak ya? Enggak Mas ya? kan? Kalau bukan lagi saya mikir-mikir sih kayak. Aduh. Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Jangan ya Mas ya. Oke deh Mas Denza, terima kasih banyak informasinya. Kita nantikan informasi-informasi menarik dan khas lainnya dari Detik Jatim tentunya. Baik Mas Denza, selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore.